Baru-baru ini kasus hantavirus yang penularannya dari tikus di kapal MV Hondius menjadi sorotan. Di berbagai belahan dunia, tikus hidup berdampingan dengan manusia. Namun jenis dan resiko penyakit yang mereka bawa bisa berbeda. Di Indonesia, tikus yang paling umum adalah tikus got dan tikus rumah. Mereka hidup di lingkungan padat seperti pasar, drainase, dan permukiman. Penyakit yang paling sering dikaitkan dengan tikus di Indonesia adalah leptospirosis yang dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi urin tikus. Sedangkan di wilayah seperti Argentina dan Amerika Selatan, tikus liar hidup di area hutan dan pedesaan, bukan hanya di lingkungan perkotaan. Beberapa spesies tikus di Amerika Selatan dapat membawa hantavirus yang dapat menular melalui udara dari kotoran atau urin yang mengering. Di kapal ekspedisi seperti MV Hondius, seharusnya risiko tikus sangat dikendalikan karena kapal berada di lingkungan ekstrim dan menerapkan standar kebersihan ketat. Perbedaan utama bukan pada jumlah tikus, tetapi pada jenis spesies dan penyakit yang berkembang di ekosistem masing-masing. Virus itu bisa menular kepada manusia dari pencit. Ya, jadi kita tidak bersinggungan dengan manusia, tapi kalau kita kena debunya, bekas sisa-sisa air kencing dan tainya dari tikus di rumah, kan mereka kan bisa di mana saja dan itu bisa terhirup sama kita atau kita memegang benda tertentu dan atau kontaminasi dari virus itu ke makanan kita, ke tempat makan kita, ya itu potensial untuk kemungkinan kalau virusnya mencitnya atau tikusnya membawa virus hanta akan mampu menularkan pada manusia. Dan yang menjadi masalah adalah kebanyakan gejalanya tuh umum, nggak mudah dikenali, nggak mungkin dikenali. Menurut saya sih nggak akan mungkin dikenali, membedakan dengan flu yang lain. Nah ini yang menurut saya jangan berharap bahwa dengan gejala ini spesifik, ini karena virus hanta, nggak mungkin. Hanya dengan pemeriksaan terhadap spesimen untuk mendeteksi apakah itu virus ini, itu bisa dilakukan. Jadi kemampuan laboratoriumnya yang harus kuat, bukan mendiagnosis gejalanya, nggak mungkin dikenalin. Orang khawatirnya terlalu berlebihan ya, karena ingat peristiwa dulu zaman COVID itu ada kematian yang juga sama modusnya ceritanya itu di kapal pesiar juga. Ya, jadi ini yang kemudian terjadi di kapal pesiar juga dan menjadi berita, wah ini sama dengan COVID. Padahal enggak, kalau COVID kan memang virus corona itu kan sudah ditularkan dari manusia ke manusia. Sekarang tuh masih dianggap sebagai zoonosis. Jadi itu dikeluarkan dari hewan, tikus, yang sebagai reservoir terhadap virus ini ke manusia melalui cara-cara tadi. Kemenkes juga telah mengedarkan penjelasan soal gejala hingga pencegahannya. Berikut gejala hantavirus yang perlu diketahui. Pada fase awal, infeksi hantavirus sering menyerupai flu, seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, hingga gangguan pencernaan. Karena gejalanya tidak spesifik, diagnosis dini seringkali terlambat dilakukan. Pada kasus berat, infeksi dapat berkembang cepat menjadi gangguan pernafasan serius yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Masa inkubasi atau waktu dari paparan hingga munculnya gejala biasanya 1 hingga 2 minggu untuk HFRS hingga 8 minggu untuk HPS. Cara penularan hantavirus dapat terjadi saat manusia menghirup partikel halus dari urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi. Risiko meningkat di ruangan yang tertutup, lembab, berventilasi buruk, dan terkontaminasi kotoran tikus. Penularan antar manusia sangat jarang dan umumnya hanya terjadi melalui kontak erat secara intensif dalam waktu lama. Penyakit ini tidak menyebar cepat seperti influenza, campak, atau COVID-19. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.